Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari Selasa 25 Mei 2021 ini, kita menerima kebenaran firman Tuhan yang terkandung di dalam surat Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah dihasilkan dari pohon. Dalam Lukas 6 ayat 44 tercatat perkataan Yesus Kristus. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Tentu buah durian dihasilkan dari pohon durian, atau buah mangga dihasilkan dari pohon mangga, bukan? Ya. Lalu, terkait dengan sebutan buah roh, apakah ada pohon roh? Tidak ada. Sebutan buah roh menekankan hasil dari karya Roh Kudus di dalam hidup setiap orang yang sungguh-sungguh mempercayai, mengakui, dan mengandalkan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Hal ini merupakan penggenapan dari janji Yesus Kristus sebelum Dia naik ke surga. Ia berkata, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Yohanes 16 ayat 7. Sementara Yesus Kristus sedang berada di surga, kita, orang-orang yang percaya kepadanya, masih diperkenankannya hidup di dalam dunia yang sudah rusak karena dosa ini. Namun, Yesus Kristus mengutus Roh Kudus sebagai roh penolong, roh penghibur, dan roh kebenaran bagi kita. Jadi, meskipun kita hidup di dalam dunia yang di dalamnya kita pasti bergumul akan kesakitan, penderitaan, kesusahan, kedukacita, dan kematian, namun kita akan tetap memilih untuk tetap percaya dan tetap setia kepada Tuhan, serta taat melakukan kebenaran firman-Nya. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus hadir untuk menolong, menghibur, dan memampukan kita melakukan kebenaran firman Tuhan pada setiap situasi yang kita hadapi dan alami. Maka, daripada bertanya, apakah Roh Kudus telah berkarya dalam hidup saya? Lebih baik kita bertanya, apakah saya telah mempersilahkan Roh Kudus yang telah diutus Yesus Kristus kepada saya itu berkarya di dalam hidup saya? Marilah kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Dengan demikian, kita tidak perlu mempertanyakan apa bukti karya Roh Kudus dalam hidup kita. Sebab Roh Kudus memang diutus Yesus Kristus untuk berkarya di dalam hidup kita yang percaya kepadanya. Maka seharusnya kita mempertanyakan, apa bukti kesungguhan kita mempersilahkan Roh Kudus telah berkarya dalam hidup kita ini? Bukti kesungguhan kita itu lebih dari sekedar urusan ibadah, doa,
dan pembacaan Alkitab. Bukti kesungguhan kita itu nyata pada ruang sosial kita, di mana kita berjumpa dengan orang-orang di dalam keluarga kita sendiri, di lingkungan sekitar rumah kita, di tempat kerja kita, dan di setiap ruang publik kehadiran kita. Beberapa buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri merupakan bukti kesungguhan kita bahwa kita telah mempersilahkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Di hari yang baru ini, Tuhan memperkenankan kita berjumpa dengan anggota keluarga kita, teman sekerja kita, tetangga kita, dan banyak orang lintas agama, suku, dan status sosial. Pada hari ini, kita disebut sukses hidup ketika orang-orang di sekitar kita melihat, mendengar, dan mengalami kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri sebagai buah roh dalam hidup kita masing-masing. Selamat beraktivitas hari ini. Selamat memperlihatkan buah roh dalam hidup Anda. Tuhan menyertai dan memberkati engkau. Amin.